Kembali ke kamar pertama kita bertemu. Anjay. Pertama kita konten. Iya. Karena kita pertama masuk konten di luar dan sekarang ada konten di kamar ini lagi sama manusia ini. Hai. Jadi hari ini kita dan lu yang selalu kayak gini. Iya. Ngerti gak sih? Cerita horor yang pertama ada yang lebih horor daripada yang horor. Pertama dia manusia ini. Aduh anjing. Sakit. Dia hilangin lah bubu orang. Itu adalah cerita horor pertama malam ini. Dibayangin udah dikasih orang lah bubu, dihilangin sama dia. Harus banget ya di sesi Ini kayak adalah- gini ngomongnya. Ini adalah podcast ya guys. Jadi podcast yang tak tahu karena kita bingung mana-mana besok kita vlog lagi ada. Besok vlog aja ya seru ya. Gitu, kenapa lu jatuhin? Alasannya apa? Semua orang minta beliin lagi si komenannya semenjak lu klarifikasi di live lu itu tanpa persetujuan gua. Lu harusnya minta persetujuan dulu. Kenapa emangnya? Orang-orang menagih-nagih, beliin lagi. Beli lagi, hilang lagi, beli lagi, kita harus hukum dia dulu guys. Gimana cara dia nggak ngilangin lagi? Ya udah sih. Guys, Kok ya kita udah sih. pucat banget Ya di sini? udah sih Kita katanya. pucat banget ya di sini ya. Dan dia masih mentingin dirinya sendiri sekarang. Pucat. Gila bro, di luar thinking bro. Gila bro. Aduh minta maaf ya. Aduh minta maaf anjir. Ciao. Buka cadarmu Aisyah. Ting. Diganti cerita horor, Ya. ting. Lah, cerita horor gue nggak ada. Terus ngapain? Cerita horor gue cuma dari mimpi-mimpi doang sih. Kan nggak pernah horor gitu. Kayak Gue udah pernah cerita sih ke mereka. Sebagian ya. Terus, Pernah disantet. hah, disantet. Iya. Kok gue nggak tahu sih. The heck? Iya. Oh my god. Dari awal. Buka segmen. Cerita Herman horor. Tring, kuriring. Dah. Cerita pertama, Farel. Ya pernah disantet kan. Gue baru tahu loh. Iya. Terus, Intinya sekeluarga kena. Jadi waktu itu ceritanya kayak pindah ke daerah timur gitu kan, tapi kalian tahu timur di mana. Terus habis itu kayak kita tinggal di sebuah rumah susun kayak gitu. Di unit bawah kita tinggal, itu my mom lagi keadaan hamil anak di bawah. Terus habis itu di hamil pertama itu kayak digangguin gitu kan. Maksudnya nggak digangguin gimana sih, awalnya cuman dapat mimpinya itu kayak ada anak, kayak ada cewek, gue takut banget. kayak ada cewek, Guys, ini betul ini malam banget, sumpah ini udah malam. Gue takut sendiri terus. kayak ada Maaf ya, cewek, potong. kayak ada cewek gitu kan. Dia gendong anak bayi. Terus my mom itu yakin kalau anak yang digendong di mimpi itu anaknya dia. So dia kayak marah gitu kan. Dia awalnya kayak suruh balikin gitu kan. Balikin ke anak saya gitu-gitu. Terus tuh kayak orang itu tuh kayak diem gitu loh. Terus pas dilihat mukanya ternyata nggak ada muka sama sekali. Nggak ada muka, nggak ada bener-bener muka rata. Terus dah, itu mimpi pertama, itu awal mulanya dimimpin kayak gitu. Terus habis itu besok harinya pagi-pagi semua kan udah sekolah, semua udah pada kerja apa segala macam. Dia sendirian di rumah. Terus habis itu dia Masuk angin nih cerita. terus di depan rumah banyak orang yang main, kayak banyak di depan rumah kan kayak ada lapangan kan, kayak ada halaman gitu lah intinya. Terus banyak anak-anak lagi main bola. Terus habis itu bolanya ternyata ketendang ke dalam rumah. Itu posisi my mom lagi di dapur, terus lari ke depan karena ada barang yang kena. Terus habis itu dia yang kayak ngomong, ya intinya ngasih tahu anak-anak tuh jangan main di sini lagi gitu loh. Terus dia balik lagi masuk. Ya, maksudnya jangan sampai Iya, kayak terus gitu. Terus habis itu si anak-anak itu masih main di depan situ sampai akhirnya masuk lagi bolanya sampai nendang. Kayak ya udah bareng-bareng lagi gitu. Terus bikin mom kaget kan, jantungan, maksudnya kayak bikin jantungan kayak agak emosi gitu kan.
Terus kayaknya dia marah-marah gitu. Terus habis itu dia tutup pintu tuh, tutup plak gitu kan, dikunci. Terus habis itu pas mau balik tiba-tiba ada yang dur gitu pintunya. Tapi dia di situ tahu kalau itu bukan anak-anak. Kenapa? Karena yang ngetok-ngetok dari dalam bukan dari luar. Terus Yang gedor-gedor itu dari dalam, suaranya bukan dari luar. Terus di situ dia langsung kayak oh oke. Terus he stay calm and then dia ngasih tahu ke my father kan. Terus my father bilang kayak itu cuma halusinasi di saat hamil doang, gak digubris. Sampai pada akhirnya memang agak sedikit stres apa segala macam karena dia hamil juga. Terus habis itu intinya waktu dia intinya waktu malam terakhir dia lagi tidur, terus dia dimimpiin lagi, dia ketemu cewek itu lagi, terus gendong anak bayi lagi. Tapi kali ini mukanya dikit-dikit udah agak kelihatan. Terus habis itu pas dia bangun kayak ada kakek-kakek di depan muka dia gitu kan. ya Terus saking dekatnya tuh kayak hidung dia sama hidung mau gue tuh sama tempelan gitu. Terus di situ dia bangun lagi, ternyata kayak mimpi double gitu. iya tahu. Terus habis itu di situ dia udah nggak kuat, dia nangis ke papa buat kayak pindah lah. Akhirnya kita pindah beneran, tapi kita pikir kayak unitnya aja yang mungkin bermasalah gitu loh. Jadi kita pindah ke unit atas. Nah ternyata itu keputusan yang sangat salah ya, karena pas kita pindah ke atas kita semua kena sampai parah, sampai my brother's gone. Masa mau diceritain sih Ya, semua? ini boleh diceritain ya. Boleh aja sebenarnya, tapi kayak panjang banget soalnya. Oh yang brother ada lu yang di perut. Terus kenapa? Mau diceritain detail banget. Emang nggak boleh? Nah, jadi waktu awal pertama di atas itu, Akhirnya iklan nih. Kayak kita ya udah sebulan 2 bulan it's fine kan, my mom is getting better or something like that, ya cek kehamilan apa segala macam, sampai akhirnya my mom melahirkan. Terus Lahirlah itu my brother. katanya Terus- gone. Yes, nanti Oh iya, dengerin. terus Nah terus habis itu lahir kan sehat walafiat. Terus habis itu kayak ya udah kita hidup bahagia selama 2 bulan di atas itu, unit atas itu. Kejadian pertama dimulai dengan my brothers and I di atas, I sama myself. ya terus Itu pertama kejadiannya kita sakit di hari yang sama. Kita sakit di hari yang sama dan kita panas tinggi di malam itu juga. Dan ya kita memutuskan buat tidur di kamar orang tua. Kan kita udah pisah kamar kan. Ya kita apa sih namanya, coba untuk kayak tidur di kamar orang tua for the first time. Ayah bangun tengah malam karena nggak tahu, tiba-tiba bangun aja. Dan di situ suasananya udah nggak enak. Terus di atas lemari gede, serem banget di atas lemari gede, karena ya ada lemari kayu gitu kan, kayu asli. Itu di atas lemarinya kan ada banyak space. Terus di situ I lihat my pops lagi tidur di atasnya. Terus dia kayak duduk serem pelan-pelan. banget, Dia duduk anjir. pelan-pelan. Udah suara dia serem lagi. Dia duduk Takut pelan-pelan. banget gue. Terus habis itu dia maki-maki gue di situ. Dia maki-maki gue, dia bilang kayak, iya pokoknya kayak maki-maki lah. Tapi itu beneran papi lu jadinya? bukan lah, siapa sih yang mau tidur di atas? Jadi beneran papi lu ada di bawah, ada di kasur itu sebenarnya. Iya. Terus habis itu intinya Dia tuh menyerupai Di situ- papi lu doang. ya dia marah-marah, dia teriak-teriak nggak jelas. Dia Itu mimpi. enggak asli. Itu Ayah bangun. Yang lain tapi tidur. Terus tuh nggak bisa gerak. Ayah entah ketindihan namanya atau gimana, Iya, sleep terus? paralysis or something like that. Terus aja dia maki-maki Ayah kayak bener-bener sampai Ayah trauma sendiri sama my own pops. Ya terus Terus di sela-sela dia ribut kayak gitu kan, ribut ya, kuping berdengung rasanya. Nah di tengah dengung itu
Soalnya jadi kayak ketawa cewek. Nah, fokusku kepecah karena di sebelah lemari itu ada kuntilanak. Terus di sebelah kuntilanak itu kan ada rak lemari. Dan di bawah rak lemari itu ada TV, ada space kosong. Di situ ada kepala. Itu gede banget. Kepalanya tuh gede banget kayak nggak normal gitu. Terus habis itu saya nggak bisa ngapain, but like ngeremes tangannya my mother. Terus my mother bangun. Terus my mother kayak langsung, iya udah kayak apa sih namanya, dia tahu kayak gini, terus kayak nggak bisa ngedip sama sekali ya waktu itu, kayak udah tahu apa yang terjadi di situ. Dia langsung marah, dia kayak yang leave my family, bla bla bla, fuck you, gini. Dia jadi marah-marah sendiri. Saat itu semua satu keluarga bangun. Terus habis itu itu pertama kali. Dan besok harinya kayak my brothers, kayak kita lagi main PS, dan di saat semuanya lagi libur main PS, my mother lagi arisan, terus and then my father kerja gitu-gitu, kita keluarga anak-anaknya lagi main PS. Habis itu tiba-tiba ada kambing lewat. Kambing nyebrang kamar, kelihatan dari pintu, kayak hah itu kambing. Tiba-tiba banget ya, kambing hitam lewat, terus dia ke arah ke dapur, pas kita cari nggak ada. Tapi beneran kambing. Maksud gue kayak lu ngeliat kambing Semua gitu. lihat iya kambing, maksudnya kayak lewat doang dia. Ya intinya banyak gangguan kayak. Iya, gangguannya apalagi banyak ceritanya semuanya. Iya, terus Gue takut tapi dengerinnya tuh. Terus my brother yang baru lahir itu, dia baru pakai kereta, tahu nggak sih kereta dorong yang bulat itu. Itu jatuh dari lantai 3. Oh iya? Tapi itu entah gangguan, entah gimana jatuhnya, atau kita yang ceroboh nggak jagain dia tuh, dia yang jalan sendiri apa segala macam. Tapi itu rasanya nggak mungkin, karena waktu itu sepedanya dikunci, paham nggak sih? Jadi ada kereta BM bisa dikunci biar dia nggak bisa gerak-gerak, itu udah dikunci. Habis itu dia tiba-tiba jatuh, guling-guling tangga beneran. Tapi untungnya jatuh dia keluar rumah. Tapi untungnya nggak apa-apa, nggak ada maksudnya masalah serius. Iya, tapi luka nggak, nangis aja kaget, nangis shock. nangis aja. Apa lagi ya? Udah. Terus my brother my father is in denial, kayak dia nggak percaya sama sekali. Dia cuman kayak, kalian ini kenapa sih gini. Dan you tahu nggak, tembok rumah I itu ada satu spot yang makin lama makin hitam. Itu kita notice semua. Dan my father masih denial soal itu, katanya itu rembes. Paham nggak? Rembes air. Katanya itu air hujan rembes jadi makin hitam gini. Tapi hitamnya nggak wajar kak. Hitamnya kayak bulat terus kayak membesar. Dan kayak ada urat-uratnya gitu. Terakhir, gila serem banget. mati lampu. Dan karena kejadian itu udah terkenal dan kita udah tahu semua, jadi kita nggak berani untuk tidur di kamar masing-masing. Terus habis itu kita tidur di kamar orang tua. Itu gue bayangin kan, numpuk kita banyak orang. Terus habis itu karena kamar agak kecil dan kita semua itu agak banyak, jadi kayak ada orang yang tidur di lantai gitu loh. Iya, tak pasti lah. Terus ada yang kakinya keluar dari kamar gitu. Nah, pintunya kita kebuka itu, berarti. Karena panas banget. Nah, kita itu udah tahu kayak gitu, bakal ada pindah, yang kejadian di malam itu tuh, udah tahu kalau ada yang kejadian. Dan aja my brother ditarik kakinya, itu agak jauh ditariknya, maksudnya kayak cuman kayak gini doang. Terus itu yang kakinya keluar dari kamar tuh ditarik. Tuh dia langsung nangis. Kita kan masih agak kecil-kecil, dia nangis, dia teriak kayak, mama bangun, mama langsung bangun gini kan. Itu pas dia bangun, kita semua bangun juga. 2 orang lihat di depan pintu kamar itu ada yang berdiri, itu kepalanya kambing anjir. The fuck not? Itu kepalanya kambing. serem banget. Terus dia gini. So gue takut banget guys, Terus Iya. Dan ini harus selesai ceritanya banget deh. Dah, habis itu kayak pokoknya kita sekalian bisa sembuh gimana? panggil
pendeta, and then like abis itu ustadz juga dipanggil. Iya, terus Mereka jawabannya sama, kayak siap, jadi This harus is- diapain? Kalian bisa sembuh, kalian gitu bisa lepas karena apa? Selesai bentar, aja gitu. bentar. Lama. Dih, ya udah intinya kayak gitu. Habis itu kayak udah selesai. Habis itu dia katanya masih sama katanya ini karenanya diguna-guna orang gitu. Gimana cara guna-gunanya hilang? Jadi waktu itu maghrib setelah apa sih yang namanya itu yang di Azan. Iya, azan. Kita dengar suara adik bayi nangis keras, tapi nggak ada di mana-mana. Terus Dan kita sadar kalau itu my brothers. Terus habis itu kayak kita nyari, kita coba untuk kayak, kan rumah kecil ya, maksudnya kita pasti gampang ketemu nggak sih, kan itu orang juga kan. Kalau kita nangis, mama nangis, terus kayak terus dia takut, tapi suara tangisnya itu masih ada. Sampai akhirnya dia minta tolong, dia histeris ke tetangga, and my tetangga juga tahu kan soal kita, rumah kita apa segala macam. Dia ada satu orang Makassar, dia orang Makassar, dia paham gimana caranya gitu-gitu. Katanya harus mandi darah ayam, terus sama mandi bunga itu. Akhirnya kita semua ya pokoknya ngelakuin ritual yang dikasih lah, itu intinya. Terus itu ketemu my brothers di mana? di bawah lemari, tapi lemarinya itu kayak gini, maksudnya kayak di bawah lemari pas gitu kan, tapi jaraknya segini, paham gak sih? Iya, tahu. Lu bayangin aja gimana dia bisa masuk ke situ. Dia Terus? kegencet di situ. Ya terus? Ya udah apa? ketemu di situ. Oh, terus langsung hilang gitu, langsung sembuh gitu loh. Iya, abis itu kita pindah. Jadi gitu teman-teman, cerita horor malam ini sumpah itu serem banget sih. Tapi endingnya ya udah. Tapi gue bakal kepikiran selama 3 hari, 4 hari, 5 hari mungkin ya. Kenapa emangnya? Ya karena serem. Oh iya, emang serem banget ya. Gitu. Apalagi kan real, dunia nyata. Cerita orang, tapi kita udah. Tahu nggak sih kayak ada orang yang bilang kalau jadi ada orang yang diganggu, terus habis itu dia baca-baca yang Terus? itu yang Ayat suara-suara. kursi. Ya terus kayak dia lihat kuntilanak gitu kan, terus dia baca-baca kayak misalnya kayak astagfirullahaladzim. Terus kuntilanaknya gini, kayak gini. Ya, astagfirullahaladzim. Pukulin lagi. Semua serem banget, Cok. Gue takut banget. Udah guys, terima kasih udah nonton. Bye bye. See you. Thank you. Next vlog kita jalan-jalan lagi ya ke luar negeri. Makasih semuanya. See you. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe.